Hai Sobat GB, jumpa lagi dengan ESGB atau Agnes GB. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya semua luar biasa, bukan? Oke, hari ini kita akan kembali membahas tentang apa yang ada di MotoGP saat ini. Meskipun saat ini race-nya atau balapannya hari ini sedang istirahat atau libur di musim dingin, tetapi yang namanya beritanya MotoGP tidak pernah akan berlalu ataupun selalu ada seperti itu. Baik, saya akan membahas hari ini adalah tentang Marc Marquez. Marc Marquez itu mengatakan bahwa dia saat ini mulai ada rasa kurang gregetnya di dalam dia mengendarai motor. Kenapa? Gitu ya. Jadi pasalnya begini. Beberapa waktu yang lalu kita dengar rumor ya bahwa Marc Marquez ini ditolak Ducati, ada yang ya itu semua sih saya rasa hanya orang-orang yang tidak suka aja ya, orang-orang yang haters begitu. Jadi artinya begini, sebetulnya itu kemarin itu awalnya kan dari mantan manajer daripada Marc Marquez tuh Alzamora tuh mengatakan seperti ini, bukan tidak mungkin kalau Honda sampai hari ini itu masih tetap belum bisa memberikan motor yang lebih signifikan seperti kayak powernya atau firingnya dan segala macam untuk bisa membawa Marquez ini menuju ke lebih skillnya dia maksimalkan lagi seperti itu. Jadi Alzamora itu hanya mengatakan seperti itu. Tetapi semua penerimaan banyak orang ya, orang itu punya penerimaan masing-masing sih ya, itu hak mereka mau komen ini mau komen itu haknya masing-masing. Tetapi banyak sekali yang menyudutkan tentang Marc Marquez dengan Quartararo seperti itu. Bahkan mereka mengatakan bahwa Ducati sudah tidak mau menerima Marquez dengan Quartararo begitu. Lagian siapa sih yang mau ke Ducati? Apakah Marquez dengan Quartararo mengatakan mau ke Ducati? Kan enggak. Kalau justru saya pernah dengar Marquez tuh mengatakan beberapa waktu yang lalu tuh sebelum race dimulai dulu di musim 2022 itu Marquez tuh pernah mengatakan bukan tidak mungkin kalau suatu saat dia bisa hengkang, dia bisa kembali ke KTM. Jangan lupa ya, Marquez memulai debut di balapan, maksudnya bukan di MotoGP-nya ya, bukan di kelas Premier. Marquez tuh memulainya dari KTM ya. Jangan lupa itu KTM, baru dia naik ke MotoGP itu langsung direkrut melalui pabrikannya Honda, Repsol Honda atau HRC seperti itu ya. Jadi apa yang beberapa waktu lalu rumor yang mengatakan bahwa Marquez ditolak Ducati dan segala macam, bahkan Quartararo juga katanya tidak dipentingkan, tidak diperlukan, tidak dibutuhkan di Ducati, itu hanya orang-orang yang tidak suka aja seperti itu. Jadi ya Marquez dan Quartararo pun tidak pernah mengatakan bahwa mereka ini akan cabut akan ke Ducati seperti itu. Kalau toh mungkin itu suatu saat seperti itu dan mereka sama-sama akan kesepakatan, ya nggak ada yang mustahil gitu kan, seperti itu. Nah, ini saya akan bahas tentang Marquez-nya. Kenapa saat ini Marquez itu merasa kehilangan rasa gregetnya untuk mengendarai motor seperti itu. Dia Marquez itu mengatakan seperti ini, motor sekarang, balapan sekarang ini nggak sama seperti yang dulu. Kalau dulu dia bilang tidak hanya mengandalkan daripada teknologi motor itu, kan sekarang ini banyak kan mengandalkan teknologinya, ada high device-nya gitu ya, maksud saya aerodinamisnya gitu kan. Jadi mengandalkan itunya. Jadi teknologi motornya bukan skill daripada pembalapnya seperti itu. Jadi rasanya motor ini terlalu mudah dikendalikan siapapun itu seperti itu. Jadi bukan skill. Kalau dulu kan banyak skill dari pembalap itu, justru motornya mungkin yang susah dikendalikan. Dulu itu motor Honda, motor Ducati itu susah dikendalikan, dan itu terkenal motor ini adalah motor yang susah dikendalikan. Seperti zamannya Jorge Lorenzo, zamannya Dani Pedrosa, terus Valentino Rossi, termasuk Marquez, itu kan mereka mengatakan bahwa Ducati dengan Honda ini motor yang susah dikendalikan seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, insinyur yang ada di Ducati itu membuat motor ini menjadi teknologinya tuh semakin dikembangkan sehingga motor ini mudah dikendalikan, bukan pembalapnya yang mengendalikan, tetapi sekarang kayaknya seperti terbalik, motornya ini yang gampang dikendalikan seperti itu. Jadi kalau dulu Marquez bilang itu dulu itu mengendalikannya dengan bahkan dengan gigi ya, maksudnya personelnya itu sampai
3, 4, 5 sampai 6 seperti itu. Nah, sekarang ini dengan 2 atau 3 aja sudah motor sudah akselerasinya sudah bagus seperti itu. Jadi kalau mereka itu sekarang tuh motor itu kenapa sampai beriringan begitu sama kekuatannya seperti itu, tetapi untuk mengovertake atau untuk menyalip itu susah gitu. Jadi sekarang power motor itu hampir sama semua seperti itu. Jadi Marquez itu rasanya kok jadi nggak seperti dulu lagi. Jadi sekarang ini seakan-akan bukan adu pembalapnya, bukan adu skill daripada ridernya, tetapi mengandalkan teknologi motornya. Jadi seperti itu. Jadi dia bilang seperti easy seperti zaman Moto3 itu kan gampang. Jadi Marquez bilang itu sekarang ini kayaknya MotoGP digiring ke sana. Jadi semakin mudah seperti itu ya. Artinya mudah untuk mengendalikan motornya seperti itu. Nah, kalau sekarang kenapa Honda itu terpuruk itu bukan karena Marqueznya yang tidak bisa mengendalikan motornya, tetapi motornya memang kurang power. Di saat Marquez itu orangnya terkenal dari dulu selalu gaspol, maximum gas, orangnya tuh selalu over limit, melakukan tuh selalu over limit. Makanya dia mengatakan, bahkan bosnya Honda pun mengatakan nggak apa-apa motormu rusak, tetapi yang penting dirimu yang kamu pikirkan dan skillmu yang kamu maksimalkan seperti itu. Jadi kalau masalah motor rusak itu bos Honda itu is okay, nggak masalah seperti itu. Makanya Marquez di saat kualifikasi, di saat free practice gitu kan selalu dia jatuh seperti itu. Tapi di saat balapan dulu tuh dia selalu oke gitu. Dia selalu hampir selalu ada di depan karena dia menguji motornya di saat free practice, di saat dia kualifikasi itu seperti apa kekuatan motornya itu. Jadi dia maksimum kan gitu. Jadi makanya selalu dikatakan Marquez itu selalu gaspol gitu dia, maksimum gas seperti itu. Nah, dia Marquez ini sekarang ini merasa kehilangan seperti itu. Tapi saya rasa mungkin juga apalagi sekarang ini adiknya sudah hengkang dari Honda, dari LCR ya, adiknya sudah ke Ducati, ke Gresini Racing ya, satelitnya Ducati seperti itu. Mungkin juga dia saat ini dia berharap juga adiknya memberikan informasi tentang Desmo CDC atau Ducati, tetapi ternyata adiknya tidak memberikan apa-apa. Marquez bilang sambil ketawa, dia bilang, saya pikir adikku mau memberikan informasi ini tentang apa yang dia ada saat ini di Gresini maksudnya seperti itu. Tapi ternyata adiknya tidak memberikan informasi apapun kepada dia seperti itu, sambil ketawa. Itu hanya guyonan ya Marquez dengan Alex seperti itu. Jadi seperti itu, Marquez itu saat ini merasa bahwa dia ini kurang greget lagi seperti itu di dalam mengendarai motornya. Tetapi ya mau tidak mau kita tahu kalaupun toh Marquez mau hengkang kan juga harus menghabiskan kontraknya. Marquez itu dari tahun 2020 itu dikontrak selama 4 tahun sampai 2024 ya, jangan salah. Jadi Marquez itu dikontrak oleh Honda itu sampai 2024 seperti itu. Nah, kalau memang waktu kemarin itu setelah dikontrak tahun 2020 itu dia mengalami insiden yang tidak terbayangkan, bahwa Marquez harus mengalami crash yang begitu fatal sehingga efeknya sampai sekarang pun masih dia rasakan. Bahkan kemarin itu baru saja dia menyelesaikan operasinya yang keempat, dia harus bertaruh di meja operasi seperti itu. Bahkan di tahun 2020 Marquez itu full ya, hampir full, tidak bisa mengikuti race sama sekali. Dia tahun musim 2021 dia ada beberapa race yang dia ikuti, itu pun dia juga sudah bisa menaik podium ya, artinya mendapatkan kemenangan di Sachsenring, di Cota, dan di Emilia Romagna ya kalau nggak salah waktu itu ya. 3 kali dia mendapatkan kemenangan, itu podium 1 seperti itu. Nah, di musim 2022 kita tahu Marquez memang mulai jatuh bangun, dan memang dia mengatakan di awal-awal musim 2022 dia mengatakan bahwa motornya ini sama sekali berbeda. Dia bilang kan, dia bahkan mengatakan sepertinya aku ini seperti pindah pabrikan seperti itu. Jadi Marquez ini merasakan kesulitan di dalam mengendalikan motornya. Sekarang ini motor ini kok jadinya aneh, dia bilang seperti itu kan ya. Nah, itu si Marquez. Jadi semoga aja Marquez ini nanti di musim 2023 ini semangatnya mulai timbul lagi. Bagaimanapun dia tetap harus menghabiskan kontraknya sampai 2024. Kalaupun tuh banyak orang yang mengatakan bahwa Marquez tidak berani pindah dari Honda, ya kita nggak tahu ya. Marquez itu di musim 2020 dia tanpa sama sekali dia nggak ngeris ya. Itu pun dia digaji full, dan kita tahu Marquez itu gajinya itu paling tinggi dari semua rider. Bahkan Valentino Rossi aja waktu itu masih kalah dengan gajinya
Marc Marquez seperti itu. Marquez itu gajinya paling tinggi seperti itu, dan dia itu digaji full. Bahkan dia tuh merasa sungkan karena dia nggak ikut balapan, nggak ikut ngeres. Dia bilang sama bosnya, bos potong aja gajiku. Tetapi ternyata enggak, tetap dia digaji full sampai sekarang. Marquez itu digaji full seperti itu. Jadi ya itulah, karena melihat prestasi yang Marquez sumbangkan untuk Honda ya, mulai dia debut, mulai dia rookie di MotoGP ya 2013 sampai 2019 dia menorehkan tinta emas. Hanya 2015 yang dia tidak bisa mendapatkan juara dunia itu ya. Jadi ya itulah Marquez ya, 8 kali dia mendapatkan juara dunia, itu selisih 1 dengan Valentino Rossi yang sudah 9 kali menjadi juara dunia. Oke, itu jadi Marquez itu saat ini agak sedikit oleng gitu, artinya bukan oleng apa, dia merasakan kok MotoGP sekarang nggak sama seperti dulu, seperti itu ya. Ya kita doakan semoga Marquez kembali semangatnya on fire lagi di musim nanti ya. Sekarang ini kan masih istirahat nih, masih libur di musim dingin. Nanti mulai Februari akan ada pramusim di Sepang ya, kita lihat nanti. Oke. Nah berikutnya saya ada berita juga nih dari Ducati. Dari Ducati itu ada 2 mekaniknya yang cabut dari Ducati dan kayaknya dibajak nih ke KTM. Memang dari dulu tuh, dari beberapa musim ini ya, KTM dengan Ducati ini dalam hal mekanik atau tim di dalam yang mengutik-utik ya tentang teknonya di situ tuh, beberapa mekanik itu kayaknya ada manajernya. Jadi kayaknya ini ya saling bajak itu, lari ke KTM lari ke Ducati dan sebaliknya seperti itu. Nah di tahun ini selesai musim 2022 ini ternyata ada 2 mekaniknya yang juga cabut dari Ducati ke KTM seperti itu ya. Yaitu yang pertama bernama Alberto maksud saya. Namanya orang Eropa susah ya, dikatakan dengan orang Asia, lidahnya beda. Oke. Alberto Giribola. Nah kita nggak asing ya dengan namanya Gibola ini seperti itu. Jadi dia ini pernah membawa yang namanya Dovizioso, Andrea Dovizioso itu menjadi runner up 3 kali. Dia yang menyeting motornya Dovi waktu itu. Jadi Gibola ini memang punya andil besar untuk membesarkan atau membawa nama Ducati, termasuk ridernya yaitu Dovizioso waktu itu sampai 3 kali mendapatkan runner up juara dunia seperti itu. Runner up-nya jadi nomor 2 seperti itu. Jadi Gibola ini juga akan cabut dari Ducati. Dan yang kedua adalah Christian Pupulin. Nah, Christian Pupulin ini siapa sih? Ini juga seorang mekanik ya. Pupulin ini pernah menyeting motornya Jack Miller kemarin di musim 2022 itu, sehingga Jack Miller bisa mendapatkan podium 1 atau kemenangan di Motegi kemarin di musim 2022 ya. Itu yang menyeting adalah Pupulin. Nah, untuk Gibola itu juga ya, bukan Pupulin ya, Gibola itu pernah juga mengantarkan daripada Enea Bastian ini dari Gresini Racing atau dari satelit, dia bawa sampai sekarang ini sampai ke pabrikan Lenovo. Jadi atas kerjanya juga, ikut andilnya juga daripada Gibola seperti itu ya. Jadi dua mekanik yang ada di Ducati ini sekarang ini, mereka yang punya potensi ini berdua ini mereka cabut dari Ducati. Kalau permasalahan intinya kita belum mendapatkan data yang jelas yang pasti, hanya mereka cabut aja. Tidak tahu itu dibajak oleh KTM lagi atau beliau berdua ini memang kepingin keluar dari Ducati. Kita kurang begitu paham, belum mendapatkan datanya yang jelas ya. Nanti kalau saya dapat informasi lagi saya akan kasih informasikan buat MotoGP semuanya, buat pencinta MotoGP semuanya di sini. Nah, terus gimana sih tanggapannya daripada orang-orang Ducati? Tentunya ya Master Gigi Dalitnya gimana. Jadi Master Gigi Dalitnya tuh mengatakan seperti ini, ya pastilah ya, namanya kehilangan itulah harga yang harus dibayar. Tim Ducati dalam musim 2022 ini sudah mendapatkan triple crown ya, pembalapnya, instrukturnya dan timnya itu mendapatkan juara 1 semua seperti itu. Jadi ternyata mereka harus membayar yang namanya mekaniknya 2 harus hengkang. Nah itu alasannya apa kurang begitu jelas. Namun Master Gigi Dalitnya mengatakan dengan legowo ya, artinya ya sudah, kalau memang mau cabut ya oke. Dan
kita harus merekrut teknisi atau mekanik muda lagi gitu, dan mereka memberikan informasi tentang mesin-mesin atau motornya Ducati kepada teknisi yang baru lagi seperti itu. Jadi bagaimanapun ya pastinya ya Mr. Digidalitnya ini merasakan kehilangan itu pasti ya. Tapi beliau mengatakan bahwa dia akan mencari mekanik yang baru atau orang-orang baru lagi untuk menggantikan Pupulin dengan Cupola tadi, seperti itu ya. Jadi itu informasi sementara nih yang saya sampaikan, yang saya dapat dari dunia MotoGP saat ini, meskipun saat ini MotoGP atau race-nya sedang libur, seperti itu ya. Oke, mungkin saat ini dulu yang saya informasikan. Mungkin nanti ada berita lagi yang terbaru akan saya sampaikan kepada semua pecinta MotoGP, semua fans MotoGP, GP Mania tentunya ya. Saya akan selalu memberikan informasi yang terbaik. Saya akan selalu mencoba untuk memberikan video-video yang terbaru buat sobat-sobat GP semua, sehingga tidak hanya suara tetapi face to face begini untuk mengobati rasa kangen kita di MotoGP, seperti itu. Baik, untuk saat ini saya minta di semua teman-teman yang sudah menonton, mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe, di like, di komen, dan di share ya, supaya saya semakin semangat nih, sehingga channel ini semakin berkembang dan sobat GP Mania semuanya mendapatkan informasi yang bagus tentang MotoGP. Oke, terima kasih untuk sementara, ini dulu yang saya informasikan. See you, sampai ketemu dengan video-video yang lain. Oke, terima kasih. See you, bye.